Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim. Apa itu lagi? Wa bayyana lana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amilu bisunnatihi wa tamassaku bihablillahil matin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bang, inilah yang ini angkat, jangan nanti angkat naik sayang. Halo, pagi kita tes satu aja ngomongnya begini. Dah pakai diajarin lo mau kita dari tadi kan. Halo, emangnya kecilin dikit, turunin dikit, lagi dikit, sedikit lagi. Iya. Halo, bagus kan? Kalau nggak di pundak celana, anak jadi tukang speaker aja. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Dr. Andes Haji Mahidin beserta seluruh alim ulama setempat, yang tak panggil satu-satu. Semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati Ustadz Haji Abdul Razak beserta keluarga. Tahu yang mana rumahnya? Enggak tahu. Bapak Ketua RT 07 sama bininya. Ada bini Bang Rudi. Oh bini lu, bini. Yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Ajak Umi Zakia Rashid selaku Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Mana dia orangnya? Mana? Oh ini, oh cakep orangnya. Ketua Taklim Pimpinan Majelis Taklim Jamiatul Ummahat yang orangnya imut-imut, Ustazah Maimunah Sikin. Ketua Panitia Ibu Asmani dan seluruh pimpinan Majelis Taklim yang tergabung di MTJU yang sangat saya banggakan, ibu-ibu para jamaah yang hari ini telah diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah. Hari ini kita lagi berebut kasih sayang Allah. Amin. Al-Jama'atur Rahmah. Orang berkumpul berjamaah itu turun rahmat Allah Subhanahu. Semakin banyak orang yang ngumpul, semakin banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah, yaitu menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu. Pengen gak dicintai nama Allah? Benar. Dalam satu hadis Nabi katakan begini, Inna Allah idza
ahabballahu abdan. Da'a Jibril, jika Allah cinta kepada seseorang. Ini bukan seseorang, ini banyak orang. Jika Allah cinta kepada MTJU, amin apa? Selamat datang Ustazah Khairun Nisa. Ini nyanya kawan saya, Ustazah Haja Nuryati Nur. Ibunya lincah banget kemarin aja nyampe. Alhamdulillah sekarang Ananda Ustazah Khairun Nisa udah ada di tengah-tengah kita juga sebagai pembicara. Berarti saya ngomong segini aja karena udah ada yang datang. Tadi lagi ngomongin memburu rahmat Allah. Kalau kita di rumah nggak dapat rahmat yang segini banyak. Apa katanya? Innallaha idza ahabba abdan. Sesungguhnya Allah jika demen kepada seseorang. Ini kita lagi kemari supaya Allah demen sama kita. Kalau didemenin sama temen, sifatnya berubah. Bisa jadi temen demen banget sama kita, malah aja diikutin. Nggak selamanya. Kadang-kadang berubah. Besok-besok ya kalau demen aja sama kita. Ya pria. Cari kecintaan Allah. Jika Allah demen kepada hambanya, da'a Jibril, Allah gerawin Jibril. Gerawin tahu gerawin? Panggil. Dipanggil Jibril oleh Allah. Apa kata Allah? Inni uhibbu fulan fa yuhibbu Jibril. Summa da'a ila ahlus sama'i. Inna Allah yuhibbu fulan fa yuhibbu ahlus sama'. Ya Allah, aminin lah, udah banyak orang mau mati jangan ngomong bahasa Arab. Mau aja deh. Apa kata Allah? Aku cinta kepada si Anu. Ini saya yakin nih yang ada di sini semuanya dicintai oleh Allah. Oh dibantuin, suruh pakai bangku. Adi diajak. Diajak masih kuat lah. Tadi diboyak kalau pakai bangku. Terima kasih panitia yang sudah sangat memperhatikan saya, karena dilihat saya udah manula, manusia langka ya. Umur udah hampir 70 jadi sudah bangku. Terima kasih. Ntar kalau udah nggak kuat saya duduk, mudah-mudahan sampai rapi masih kuat. Amin. Jadi kalau Allah demen sama kita, Allah panggil malaikat Jibril. Apa kata Allah? Aku cinta tuh sama orang jalan damu belum? Bu, ya Allah Bu, ada jalan Domang Jakarta Barat sono. Di daerah Kemanggisan ada jalan Domang. Ini jalan apa? Yang beda dikit doang. Wajar kan salah ya? Jalan Allah cinta sama orang jalan damong. Kata Allah kepada Jibril, maka cintailah mereka. Maka Jibril ikut mencintai orang-orang yang ada di jalan damong atas perintah dari Allah. Kemudian Jibril panggil semua penduduk langit, ahlus sama, malaikat yang di langit dipanggil oleh Jibril. Yang di langit pertama ada berapa malaikat? Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada berapa langit pertama aja? Ada berapa Bu? Ibu udah ngaji lama-lama ditanya lagi. Ada berapa malaikat yang ada di langit yang pertama?
ibu tahu hebat banget. Kata Nabi, la ya'lamu adadahum illallah. Nggak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Bahkan ada satu malaikat dilayani oleh 70.000 malaikat. Ra'aitu malakan fis samai ala salir. Kata Nabi kita Muhammad SAW diceritain oleh malaikat Jibril. Jibril ngomong, ra'aitu malakan fis samai ala sarir. Halahu sab'ina alfa malakin yahdimunahu. Aku ketemu malaikat di langit lagi rebahan. Kalau rebahan di mana? Di punan rebahannya. Rebahan ala sarir, di atas tempat tidur. Halahu sekitar malaikat yang lagi rebahan di atas kasur ada 70.000 malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yahdimunahu, menjadi pelayan. Itu termasuk yang 70.000 disuruh demen sama orang jalan Aji Damo, bukan domang ya, Aji Damo. Aji Damo. Kemudian apa kata Jibril kepada malaikat yang ada di 7 lapis langit? Innallaha yuhibbu fulan wa yuhibbuhu fa yuhibbu al-sama. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang jalan Haji Damong yang lagi pada ngumpul di Masjid Al-Ikhlas. Ini kan bukan orang Haji Damong semuanya kan? Ya, yang lagi ngumpul di Masjid Al-Ikhlas. Maka cintailah mereka, dan semua malaikat yang ada di langit ikut mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau hari ini kita bisa ngumpul merebut cintanya Allah kepada kita. Insya Allah yang ada di sini semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ditandai takwanya itu ada rasa khauf. Alamatul khaufillah, orang yang takut kepada Allah. Satu, fi lisanihi, bisa kelihatan dari lidahnya. Bagaimana lidahnya? Selalu senang berzikir kepada Allah, menjauh daripada omongan-omongan yang tidak ada manfaat. Nggak mau tongkrong-tongkrong di rumah tetangga yang agak penting. Nggak mau kelayaban yang nggak ada gunanya. Ibu ngerti kelayaban? Nggak mau datang ke tempat yang nggak ada gunanya, tapi dia selalu banyak ingat berzikir kepada Allah. Pertama daripada lisan, lidah. Satu hari ditanya, apa pertanyaannya? Ayu amali afdal indallahi yaumal qiyamah. Ibadah apa? Ayul ibadati afdalu indallahi yaumal qiyamah. Ibadah apa yang paling unggul, yang paling unggul di sisi Allah? Nanti apa entar hari kiamat? Entar apa nanti? Kalau entar sore, entar malam kiamat. Nanti aja ya. Emang kapan kiamat? Hari Jumat. Katanya hari Jumat. Sekarang ada apa ini? Besok bisa terjadi.
Dulu ada yang ramal katanya kiamat tanggal 12 bulan 12 2012. Yang ramal mama lorot aja mati duluan. Gak ada yang tahu. Ibadah apa yang paling unggul di sisi Allah pada hari kiamat? Dipulang biar ada yang dibawa pulang. Kalau makanan bagus apa kok habis? No, belanjaan dari Al-Ikhlas bazar semetet, orang banyak banget. Agak kedungan semua tuh bazar. Ya. Tapi kalau ilmu dibawa pulang nggak bakalan habis lama-lamanya. Apalagi ilmunya manfaat. Kemudian dijawab, Az-zakiruna Allah Ta'ala, Az-zakiruna Allah katsir. Ibadah yang paling unggul di sisi Allah pada hari kiamat bukan haji akbar. Kalau kemarin hajinya haji akbar, wukufnya hari Jumat. Beruntunglah orang yang bisa haji pada haji akbar yang wukufnya hari Jumat. Kalau wukufnya haji akbar itu hari Jumat, ada yang mengatakan pahalanya sama dengan 7 kali haji. Bahkan ada yang mengatakan kalau yang lain 70 kali haji. Hari kiamat bukan haji akbar yang wukufnya Jumat ibadah yang paling utama. Tapi kata Nabi, yang paling unggul ibadah yang kamu kerjakan di dunia ini buat hari kiamat, Az-zakirunallaha katsir. Berzikir kepada Allah yang banyak, pemahamannya selalu kontinu, terus menerus, lagi duduk, lagi diri, lagi rebahan, lagi tiduran, di luar, di dalam, di jalanan, di mana aja selalu ingat kepada Allah. Kalau sahabat penasaran, apa bu? Nanya lagi, wa minal ghazi ya Rasulullah. Ada kemana ya? Pada hidup apa kagak ini masih? Wa minal ghazi ya Rasulullah. Kalau diukur sama perang, mana bagus? Mana mendingan perang di jalan Allah sama zikiran? Nabi ditanya, Nabi nyaut lagi, lau daraba bisayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta munkasira sayfahu wa yahtadi badanan. Seandainya ada orang berangkat perang, dia pakai baju besi. Ibu punya baju besi? Dia naik kuda, ibu punya kuda? Dia bawa pedangnya yang panjang, ada punya pedang? Baju besi kagak punya, kuda kagak punya, pedang juga kagak punya. Artinya kita gak bakalan bisa perang. Seandainya orang berangkat perang, dia pakai baju besinya, dia naik kudanya, dia acungkan pedangnya yang panjang, kemudian dia tebas leher orang kafir. Halo, dengerin? Kedengeran? Jangan ngomong. Dia tebas leher orang kafir hatta munkasir sayfahu, sampai potong putus
dia punya pedang, lehernya putus, pedangnya patah. Kenceng apa agak nebasnya? Ditebas dulu. Wayang tadi batanan, darah berhamburan. Fadzakiruna Allaha katsira aula minha. Zikir kepada Allah masih lebih utama daripada perang, membunuh musuh sampai goloknya patah, pedangnya patah, dan musuhnya mati. Masih lebih utama zikir yang banyak kepada Allah. Alhamdulillah, pagi-pagi di jalan Haji Damo, takut salah saya ngomong. Ibu yang dari Bletang kemari, dari Bekulon datang, dari Belilir nyampe, dari Bludik nyampe. Amin ya Pak? Kan ibu dari mana-mana kan datang? Tujuannya satu, karena taqarrub Allah, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara kita sudah diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir membuat manusia dekat, bukan cuma mulut dan doangan, sampai bebuih, bebusah. Baca zikir Rabbil Firli Warhamni Watub Alayya 70 kali dibaca bulan, bukan cuma begitu doang. Yang bisa menumbuhkan ruh daripada zikir kita kepada Allah, menjadikan kita manusia yang terus meningkat kebaikan-kebaikannya, nambah kesolehannya, nambah istiqomahnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza taqarrabal abdu ilayya shibran. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Hadis qudsi ini firman Allah gak pakai Jibril, langsung Allah kepada Nabi. Firman Allah gak ada di Quran, adanya di hadis. Apa kata Allah? Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Aminin yuk. Ibu ngerti saya ngomong? Ngerti udah? Manggut doang. Jika Allah mendekat kepadaku, iza taqarrabal abdu, jika hambaku mendekat kepadaku, kata Allah, kalau ada orang deketin aku sejengkal, segini nih sejengkal, tabaratu ilaihi dira'an, kata Allah, aku deketin dia sehasta, segini. Mana panjangan sejengkal sama sehasta? Panjangan sehasta. Idza taqarrabal abdu ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku mendekati aku sehasta, aku paranin dia selangkah. Dengerin apa? Banyakan lagi. Kita sejengkal, Allah sehasta. Kita sehasta, Allah selangkah. Wa idza atani yamshi, kata itu harwaya, kalau hambaku maranin aku jalan kaki, kata Allah, aku berlari maranin daripada hambaku. Amin ya Rabbal. Karena itu hari ini merupakan
perkumpulan yang sangat mahal. Berapa banyak orang yang datang berkorban waktu, meninggalkan kesibukan rumah tangga, datang ke Masjid Al-Ikhlas. Ini sangat mahal, nggak bisa dibayar pakai rupiah. Betul apa betul? Sehingga pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jadikanlah pertemuan ini ketika kita zikir bil lisan, zikir bil qalb. Mulutnya nyebut, hatinya ingat. Di sini bisa. Beda sama zikir di rumah. Ibu zikir di rumah sama di taklim beda. Gini hari ibu zikir di rumah, betulan cucu lagi pada ada sekolah, udah rapi pel, udah bersih. Tuh cucu bawa ember ewer-eweran, la ilaha illallah. Ada yang nyebut begitu? La ilaha illallah, beberapa pel, beberapa tanda basah aja. Ada kan yang begitu ya? Pas zohor, rapi masak, rapi makan, rapi cuci piring, dia rebahan. Rebahan gak pakai bantal, pakai tangan begitu. Baru mau ngelayak, cucunya berantem. Adanya dijorongin jatuh, nangis kejar. Nyatuannya bangun, astagfirullahaladzim, nyanak. Beda zikir di sini sama zikir kita di rumah kadang-kadang. Malah ada yang jelek banget tuh, orang Solo, orang Palmera, atau orang Roble. Pulang kondangan, pulang ngaji, mampir kondangan, di jalan berdua sama temennya. Pulang ngaji mana? Ngaji bagus nggak? Kondangan bagus nggak? Pulang kondangan jalan-jalan, berdua ngobrol, ada motor, wah, astagfirullah, mampus banget. Bukan orang sini, bukan orang Palmerah. Orang sini kalau satu kagak ada, kalau 25 ada kalian. Sampai kaget banget, udah istighfar ada mampusnya. Tapi di sini kita bisa zikir bil qalb, zikir bil lisan. Hati kita ingat Allah, lidah kita menyebut Allah. Dan zikir kita ini diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal soleh yang bakal kita ketemu nanti pada hari kiamat. Ya Rabbal. Sehingga menjadilah orang itu takut kepada Allah daripada lidahnya suka berzikir. Yang kedua, tanda orang yang takut kepada Allah fi qalbihi, hatinya bersih. Bukan bajunya doang bersih, tapi hatinya itu minta jadi orang yang hatinya bersih. Saban sari, setiap hari gitu memangnya. Setiap hari kita ngomong kepada Allah. Waktu habis ngambil wudhu, kita bilang Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa habis wudu aja tuh kalau kita pakai udah pada bener banget jadi orang. Minat tawabin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang selalu tobat. Kalau dosa kepada Allah minta ampun dengan taubat. Kalau dosa kepada manusia minta maaf. Jangan berat minta maaf sama orang. Jangan pakai kubunya. Ada orang minta maaf pakai kubunya. Kubunya dia yang minta maaf sama gua, orang jadi yang salah. Tuh ada yang ngomong gitu. Jangan pakai aturannya. Aturannya dia yang minta maaf sama gua tuaan dia mudaan. Pernah gak dengar orang ngomong gitu?
Kalau soal memaafkan orang jangan pakai aturannya, jangan pakai kudunya. Semua kita ini harus jadi orang pemaaf. Memaafkan orang, ngomong maaf gampang ustazah, ngilanginnya dari hati yang susah banget. Iya emang iya. Lu udah ketemu si Anu kemarin? Udah. Udah cium tangannya? Cium tangan, sambil menguap terus masih kesel aja pasti. Ada yang begitu? Lamanya begitu. Bagaimana kita golem? Tanda orang yang takut sama Allah, hatinya dibersihin dari rasa marah. 1 juta saudara kurang, 1 orang musuh terlalu banyak. Orang kalau punya musuh hidupnya nggak tenang. Dia mau ke warung, ngelewatin rumah orang yang jangan ada gemutan darah jadi capek. Mau pergi besan bareng-bareng, udah dandan, ada orang yang jangan cocok, dia pulang buka baju lo. Kenapa? Ada dia belak. Adakah yang demikian? Nah, kalau kita orangnya hatinya bersih, nggak punya musuh, maafin aja. Jadi enak kita mau kemana aja, udah temen, udah saudara, yang Allah mesem, yang Allah senyum, yang Allah tawa. Amin apa ya Allah? Nggak enak kalau ketemu dipinjemin orang. Gua sih ketemu kok agak ngomel, kok agak marah, kok agak ngomong. Apa dong? Itu minjem itu bahasa tubuh. Tanda kada demen. Itu bahasa hati. Kalau hatinya bagus, nggak bakalan minjem mulutnya. Dia senyum. Kalau hatinya bagus, lidahnya juga enak. Walaupun nggak lihat orangnya, lihat suaranya, ketahuan kalau dia orangnya demen sama kita, maka nggak demen sama kita. Suara telepon berdiri kring, dia angkat. Kedengaran dari suara. Assalamualaikum. Dia jawab. Waalaikumsalam. Siapa ini, apa kabar? Enak gak kedengaran? Ada orang angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nggak lihat mukanya, dia nggak lihat mulutnya, dengar suaranya bahwa ini orang bete. Bete apaan sih? Bete apa? Ini orang lagi nggak enak hatinya. Nyautnya salam. 1 kalimat bisa beda pengertian bagaimana bahasa kita, mulut kita. Dan mulut ngomong dari hati. Mau mana bu? Mau pasar Haji? Ambil, makasih. Mau mana bu? Pasar. Sama satu kata ke pasar. Ke pasar beda kemana. Yang satu nyautnya baru kesel, yang satu nyautnya baru senang hati. Tanda orang itu takut kepada Allah, dari lidahnya selalu enak. Sebab lidah ini Masya Allah, ada orang sakit, dia nengokin nih, bawa jeruk 5 kilo, jeruknya jeruk yang sekilonya 80.000, belinya di total buah, dia beli 5 kilo harga 400.000. Dia beli pisang Raja Sore. Apa? Iya, yang guring-guring tuh. Ya pisang Gondwana, pokoknya pisang Raja Sore ya. Dia bawain 5 sisir. Dia datang tengokin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyalu sakitnya nih? Iya Pak Haji. Mana? Di pangkeng. Terbolong ya? Ya kan di pangkeng di luar lagi. Ini ngomong udah apa terus ini? Terus gak gitu lagi? Jangan langsung makan.
benar lagi belum jawab. Empok, iya Ji, lu sakit apa? Sakit gula. Udah lama aja begini. Udah lama juga, katanya gulanya 400. Ini kakaknya si Anu begini kayak lu mati. Tuh yang sakit kagak tapi parah, langsung parah dari mulut ngomongnya dicontohin yang udah mati. Ada kok emang pengen nengokin gak punya duit, bikin peso, daunnya boleh hitam sama mudas. Dia bikin peso dapat 10 tangkep, dia bikinin usang kelapa digoreng, disegongseng usang kelapa dibawain. Sampai situ dia datang, dia pijitin, apa yang lo sedih, kayak kan sakit gula. Tapi muka lu cerah, kayak orang kagak sakit. Gue lihat segar banget. Dan tuh orang dia sekarang udah ngaji lagi, kayak lu juga lebih payah lagi dulu. Halo? Timbang bawa pesol yang sakit yang sunggagah. Ini ucapannya tuh jadi motivasi. Kalau yang tadi ucapannya jadi racun. Iya apa ya? Jadi tanda takut kepada Allah dari lidahnya dan dari hatinya. Luqmanul Hakim dipanggil sama majikannya. Luqman, ya Sayyidi, potong kambing, bawa kemari, daging yang paling bagus 2 potong. Diteng-teng itu daging 2 potong sama Luqmanul Hakim, isinya sepotong hati dan sepotong lidah. Halo? Masih dengerin? Besoknya disuruh potong lagi kambing, bawa kemari 2 potong daging yang paling busuk. Udah bawa jogo-jogo kan bahasa Betawi, jogo-jogo dibawa. Tuhan, ini daging yang paling busuk yang kau minta. Dia bawa 1 potong hati dan sepotong lidah. Kata tuannya, bagaimana aku minta yang bagus, kamu kasih hati dan lidah. Aku minta yang busuk, kamu kasih hati dan lidah. Ya Sayyidi, wahai majikanku, laisa syai'un atyabu minhuma idza tawma wala ahbatu minhuma idza khabutha. Tidak ada yang lebih baik daripada hati dan lidah. Kalau hati dan lidah itu baik. Dengerin. Hati kudu baik, lidah kudu baik. Ada orang ngomong begini, gua mah nanya, bukan gua nanya, gua mau nanya dalam hati. Ada orang ngawinin, tamu datang cuma dia diamin aja. Lu biar apa dah sama kamu? Gua mau penin dalam hati, emang bisa komen dalam hati? Hati dan lidah. Orang puas ke rumah kita kalau diopenin. Orang gak bakal puas ke rumah kita kalau didiemin. Innakum la tasaunan nasa bil amwalikum. Kamu gak bisa muasin hati orang dengan bandamu. Kamu datang niat mau main di halaman, begitu duduk bangkunya cakep bleset, ember. Itu Bu, yang busanya buatan Jerman, itu satu tempat duduk aja 27 juta. Di Pondok Indah ada, ibu udah beli. Ayah udah niat. Baru niat. Itu bangkunya yang mahal banget. Makanan terhidang, itu toplesnya Bohemia, 1 toples 8 juta yang ada tutupnya. Ibu udah beli. Ayah niat juga soalnya.
makanan yang serba enak, tapi yang punya rumah nggak ada basa-basinya, nggak ada ramahnya. Niatnya mau lama, pulang buru-buru. Kenapa? Yang punya rumah nggak open, wala betah di rumahnya. Datang ke rumah orang sederhana, yang punya rumah, masya Allah, ya Allah Ustazah, ya Allah Pak Haji, mimpi apa? Tidak mungkin gini, Allah ini semangatnya sampai nih, Allah maafin mana anak banyak, ini ada anduk pindah-pindahin sholat, duduk, suruh duduk, dopenin satu tamu, tuangin air, duduk ya Allah, girang banget, anaknya suruh cium tangan semuanya, doain Pak Haji, doain anak ayah, usap palanya, suruh usap palanya, diajak ngomong, senang banget yang datang diopenin. Dia mau mampir taran, lama padahal pantat dijeblos, bambunya rusak. Walaki yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Puas orang ke rumah kamu kalau kamu openin, jangan timbang makanan dikasih, tapi mulutnya kagak openin kita. Jaim banget orangnya. Kondangan yang punya rumah diam aja, kagak nanya, kagak ngakak. Kalau belum gua oleh untuk ampok, gua copotin lagi sekarang. Emang apa kok? Gua ngajak banget orangnya. Dah udah jam 10. Udah yang beda tahu. Nah ini ibu-ibu yang berbahagia, hati dan lidah. Kalau hati itu baik dan lidah itu baik, tidak ada yang lebih indah. Kata Luqmanul Hakim, laisa syai'un atyabu minhuma idza taba wa la akhbatu minhuma idza khabusa. Tidak ada yang busuk, lebih busuk dari hati dan lidah. Kalau hati dan lidah itu udah busuk. Orang kalau udah hatinya judes, orang bener aja disalahin, apalagi orang salah. Iya apa ya? Orang kalau dasarnya udah jahat sama orang, semua orang salah, yang bener dia doang. Makanya yang begitu buang-buangin. Saya yakin yang ada di sini orang-orang solehah semua. Nah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf saya hadir lebih awal daripada janji saya. Kebetulan hari ini saya ada rapat di Hotel Santika bersama para ulama yang ada di DKI. Kebetulan wadonnya ayah dewek. Soalnya lihat undangannya serem juga Bu. Profesor, Doktor, MA, MM, MSI, LCMA, Hermangan Bahijah Hamid gitu. Jadi saya hari ini mewakili seluruh perempuan-perempuan yang ada di Jakarta untuk hadir bersama-sama dalam rangka menyatukan umat. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah satu kali buat pendahulu-pendahulu kita yang dulu ngurusin Jamiah Ummahat, Ibunda Haja Icih, Haja Salmah, Haja Rosati, Haji Musyah, Haji Royani, Haji Nuryati, Haji Khadijah, Haji Munawaroh. Guru Munawaroh itu dulu sini yang jualannya jempreng. Guru Khadijah yang jempreng ya. Guru Khadijah, guru siapa lagi? Ustazah Haja Munirah, Ustazah Haja Halimah, Ustazah Haja Maryam, Sati. Mudah-mudahan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah hadir hari ini bersama-sama kita. Semoga Allah jadikan tempatnya rodah Nabi Jannah. Kita yang memang udah daftar pada menyusul, mudah-mudahan yang menyusul semuanya husnul khatimah. Tapi mudah-mudahan tahun depan ini masih pada hidup semuanya. Saya mohon maaf, tanggal 2 saya diundang, saya nggak bisa hadir yang di tempat sana. Dan damai 7 mohon maaf saya nggak bisa mengabulkan. Kebetulan saya masih ada di tanah suci.
Saya capek di pengajian dulu, saya pengen ke Ka'bah dulu, pegang speaker mulu di rondel capek. Saya mau pergi ke Mekah dulu, Bu. Jadi kalau di Mekah istirahat, kalau di Jakarta capek. Insya Allah mudah-mudahan pulang tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih ada di Jakarta. 16 saya insya Allah berangkat lagi. Nggak jauh, cuma ke Turki langsung ke Maroko, dari Maroko ke Spanyol, dari Spanyol ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah, baru pulang. Ibu mau ikut apa kagak? Nah, saya ajak ya kalau punya dia. Mudah-mudahan Ketua Majelis Taklim Jakarta Jamiatul Ummahat dan semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ananda Khairun Nisa yang beliau masih muda tapi tanggung jawabnya banyak. Punya pesantren Nurani di Ciganjur Jalan Timbul, ada lagi di mana nih? Di Sasak Pantai. Saya juga sebelum bikin pesantren ngobrol-ngobrol sama Kiai suami beliau yaitu Kiai Haji Ilyas, mudah-mudahan sehat beliau ya. Beliau ini perlu kita doain terus supaya perjuangannya berkah. Doain aja dapat pahala, apalagi nyumbangin. Mudah-mudahan apa yang beliau perjuangkan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya kembali kepada kita yang mendoakan. Doakan bangsa dan negara kita supaya sehat-sehat saja. Jangan sampai sakit negara kita, supaya para pejabat-pejabatnya ditolong oleh Allah untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ke depan Allah akan kirim pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ada info pengumuman, nggak saya sampaikan di sini, nggak semuanya diomongin. Nanti Ibu per Majelis Taklim izin dengan Majelis Taklim Jamiatul Ummahat dan ngomong-ngomong kerjasama dengan bidang ekonomi. Nanti Ibu saya bagiin baju seragam semuanya. Bayar udah. Kalau dikatakan manusia udah mau aja udah ada, bayar. Ini baju kesatuan. Karena saya kalau setiap bikin fondasi pesantren jualan baju bakal lebih bersih untungnya. Jadi Ibu kelihatannya beli baju, hakikatnya nyumbang buat pesantren. Di kenapa baju banyak beda sama yang sekarang saya punya. Di lemari baju banyak tapi beda sama yang saya kirim lewat Jamiatul Ummahat. Nanti ada panitia yang akan mengatur. Saya doain yang niat pengen beli baju seragam biar urusannya gampang, biar badannya sehat, biar rezekinya banyak, biar anak cucunya soleh dan soleha, biar bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Mau semuanya begitu? Berarti mau baju semuanya. Yang mau angkat tangan semuanya, yang dia angkat tangan semuanya. Ya dikenal aja angkat tangan. Oh belum lama angkat tangannya ya. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah. Harganya baju 1 juta. Tangannya ada 2 bajunya. 1 juta dikurangin 780.000. Wah, berapa jadinya? 220.000 baju doang karena pakai kurungannya udah pada punya, ya Bu ya. Jalan, insya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikuti tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Semoga